Ananda Raihan nanti diinformasikan kepada Bunda ketika ada temannya yang off cam. Karena seminar kali ini kita semua saling bertatapan secara virtual. Di wajah dengan wajah bertemu. Kelas 8, perwakilannya siapa kelas 8? Laporan sama Bunda Heti, apakah ada kamera yang masih off? Kelas 8, sudah? Kelas 8 siapa nih? Atar ya? Atar, teman-teman kelas 8 on cam semua? Masya Allah. Atar, kita bertemu lagi ya. Terakhir kita bertemu di Sanlat, saya masih ingat wajahnya Atar. Kelas 9 Kak Lintang. Kelihatannya kelas 9 ada Lintang ya. Ketemu kembali Lintang. Sudah jadi kakak yang kita akan mulai ya. Kita akan memulai. Terlihat ya, oke. Sekarang semuanya unmute, disuarakan mikrofonnya. Karena kita akan membakar semangat kita dan kemudian akan kita tunjukkan kepada dunia bahwa remaja muslim Asuryaniyah, ya, remaja muslim SMP Islam Asuryaniyah selalu tidak pernah meninggalkan anak-anak Palestina. Suaranya harus lantang biar dunia mendengar suara kita. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa yaud. Coba diikuti dulu. Jaisu Muhammad saufa yaud. Sekali lagi Bunda contohkan, Ustazah tolong semangat Ustazah, biar semuanya anak-anak kita kemudian mengepalkan tangan dan kemudian kita Khaybar Khaybar ya Yahud, begitu ya. Khaybar Khaybar ya Yahud. Coba. Lebih semangat lagi. Khaybar Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad saufa yaud. Dari atas sampai bawah. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa yaud. Kepalkan tangannya, kita sama-sama. 1, 2, 3. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa yaud. Sekali lagi dengan kompak. Kalau Bunda bilang tidak mengapa, orang-orang rumah kita kemudian terbangun karena teriakan kalian di depan laptop atau di depan handphone untuk mendukung anak-anak Palestina. 1, 2, 3. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa yaud. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa yaud. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sekali anak-anak Bunda yang sangat Bunda cinta. Sebuah daerah tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi, sehingga Muslim mendatangi daerah itu. Lalu dengan lantang berkata, ya Yahud, wahai Yahudi, Jaishu Muhammad saufa yaud. Bahwa tentara Muhammad segera kembali. Khaybar Khaybar ya Yahud, di Khaybar ini adalah tanah kami, wahai Yahudi. Jaishu Muhammad saufa yaud. Kami akan kembali ke tanah ini. Kami akan merebut, kami akan mengusir penjajah. Jadi pemilik sah tanah Palestina adalah pemilik sah tanah Palestina. Harus kita bantu para remaja-remaja muslim untuk bersuara. Jadi Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa yaud. Masya Allah, tabarakallah. Dengan anak-anak cantik dan ganteng yang luar biasa. Terakhir kita bertemu di pesantren kilat. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Masya Allah tabarakallah. Tadi Anan barokallahu fikum Ananda Tobias. Ananda Tobias tadi menyemangati Bunda dengan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah dalam bahasa kita adalah role model atau apa? Idola. Apalagi? Idola, role model. Banyak sekali animasi-animasi tentang superhero. Tetapi semua itu adalah hanya dongeng belaka. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah real, adalah nyata. Sehingga penulis non-muslim menuliskan sebuah buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Michael Hart menempatkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas number one. Itu secara internasional, secara dunia, Rasulullah adalah orang tersukses di muka bumi ini. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, karena yang berkata itu bukan orang muslim saja. Kalau orang muslim pasti kita menempatkan senantiasa Rasulullah, tetapi diakui pula secara internasional lewat buku Michael Hart menempatkan Rasulullah number one, nomor satu. Nomor dua, nomor tiganya kita tidak bahas, tetapi number one manusia adalah manusia yang paling agung, manusia yang terpelihara adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja idola kita, cukup bagi kita. Kita tidak butuh idola-idola selain yang datangnya dari para nabi dan rasul. Oke, Bunda akan langsung kepada slide yang pertama. Semuanya disimak karena ini sangat penting. Bunda ingin kalian nanti merangkumnya dan Bunda ingin bekerja sama dengan sekolah, ingin melihat rangkuman siswa pada hari ini, siapa yang terbaik. Nanti ada hadiah khusus di luar yang 30 door prize dari sekolah, khususon dari Bunda. Begitu ya. Sebelumnya Bunda memperkenalkan diri dulu, mungkin untuk kelas 7 dan 8 baru bertemu dengan Bunda, tetapi untuk kelas 9 pernah bertemu dengan Bunda. Nama Bunda Heti Afiatus Solihah. Dan silahkan kalian semua subscribe YouTube Bunda dengan nama channel YouTube Heti dan Sukirno Familia Channel. Dan ini nomor telepon Bunda. Ini tema kita hari ini. Bunda ingin dibacakan oleh Tobias. Tobias, tolong dibacakan dengan penuh semangat Tobias. Yang lain mendengarkan. Tobias saja yang membuka mikrofon. Halo Tobias. Bacakan nak, bacakan dengan lantang. Bawahnya nak. Oke, ulangi sekali lagi dengan penuh semangat Tobias. Masya Allah tabarakallah. Syukron Tobias. Di mute kembali mikrofonnya. Semuanya dalam keadaan mute ya. Hanya Bunda Heti, tetapi kalian tetap fokus. Valentine's Day. Berarti hari ini diakui sebagai hari untuk mengenang seorang Valentines. Apakah Valentines ini nama manusia? Apakah Valentines ini nama tempat? Atau apakah Valentines ini adalah seorang tokoh? Kalau dia seorang tokoh, dia berasal dari mana begitu, sehingga dia menguasai hari ketika tanggal 14 tiba, seluruh dunia
Indonesia, kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita main ke mall-mall kita, main ke mall-mall di sekitar daerah kalian, tentu saja semua mall sudah berganti warna, menjadi warna pink. Tentu saja coklat-coklat sudah bertebaran di mana-mana. Warna-warna pink sudah bertebaran di mana-mana. Kenapa terjadi seperti itu? Hampir seluruh wilayah kota-kota besar ya, kota-kota besar di Indonesia merayakan hal itu begitu, tanggal 14. Apakah mereka tahu sejarah begitu? Sengaja Bunda memilih diksi, memilih kata remaja muslim cerdas. Kenapa begitu? Karena kita ini fitrahnya itu, orang muslim itu fitrahnya adalah cerdas. Kenapa cerdas? Karena kita punya kitab yang di muka bumi ini tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai. Kitab yang orisinalitasnya terjaga, tidak ada campur tangan manusia, adalah Al-Quran. Karena kitab itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kitab Al-Quran, dan itu harus kita pahami. Kita harus bangga karena muslim harus cerdas. Kenapa cerdas? Karena dipandu dengan sebuah kitab yang itu bukan ciptaan manusia. Siapa yang menuliskan Al-Quran? Yang menuliskan Al-Quran adalah Sang Maha Penguasa alam raya. Sang Maha Pencipta segala makhluk. Dari gunung, sungai, bintang gemintang, langit, sampai makhluk-makhluk yang hidup di bumi maupun di planet-planet yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Itu bukti kecerdasan seorang muslim. Pernah Rasulullah ditantang oleh kaum Quraisy kafir. Lalu kemudian dikatakan, kalau memang kamu cerdas, kalau memang kamu hebat, buatlah satu ayat saja. Semisal dengan Al-Quran. Oh, kami tidak mampu. Seperti itu. Jadi hari ini kalian harus bangga. Kita dilahirkan sebagai seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya sejak awal kelahiran kita, Allah telah memilih kita untuk mengemban risalah di muka bumi. Begitu ya anak-anakku sayang. Anak-anak yang sangat Bunda banggakan, yang sangat Bunda cintai. Karena kalianlah pemilik masa depan. Kita lihat slide yang kedua, begitu ya, ini judul kita harus dipahami. Oke, kita lihat. Ini ada statement Februari itu bulan kasih sayang. Sengaja Bunda Heti itu taruh tanda tanya itu 3, nggak cukup 1. 3. Kenapa? Karena Bunda sangat terheran-heran. Kenapa kok tiba-tiba simsalabim, abrakadabra, tiba-tiba kepala kita didoktrin bahwa Februari adalah bulan kasih sayang. Sehingga media-media massa, ya media sosial, kita lihat tweet, dilihat di mall-mall, pusat-pusat hiburan. Sekarang dari tanggal 1 ketika ada Februari masuk tuh ya, tanggal 1 semua media massa, media sosial, mal-mal dan pusat-pusat hiburan, mereka semua bersibuk ria. Berlomba menarik perhatian para remaja. Sudah membudaya. Setiap bulan Februari kemudian setiap murid malah membawakan coklat untuk gurunya. Bergeser kepada guru. Guru karena dibawain coklat sama muridnya, lalu dia tidak bisa meluruskan muridnya. Kenapa? Karena dia dibawain coklat. Dia senang dibawain coklat. Sebagai hari kasih sayang katanya kepada murid kepada guru, orang tua, anak kepada orang tua, anak kepada para guru, begitu. Kan ini baik, Bun. Kan saling memberikan kebaikan itu baik. Ya, Bunda tidak mengingkari bahwa ketika memberikan coklat kepada orang lain itu baik. Tetapi ketika coklat itu diberikan atau bunga itu diberikan kepada orang di luar kita, entah itu teman, entah itu orang yang kita mulai taksir, atau kita berikan kepada orang tua, saudara,
adik kakak berkandung begitu. Atas dasar apa? Kalau atas dasar kasih sayang Februari, mari sekarang hari ini kita belajar sejarah. Apakah tepat? Karena muslim yang cerdas harus memilah dulu nih, banyak sekali perayaan-perayaan. Kita pilih perayaan yang memang ada di syariat Islam. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, kita lihat. 14 Februari. Every year itu ya, setiap tahun. 14 Februari itu setiap tahun. Semua orang melaksanakan katanya happy Valentine's Day. Berarti dia bergembira, berbahagia karena ada kata-kata happy. Lalu day-nya itu milik si Valentine. Jadi hari milik Valentine ini berbahagia karena hari itu adalah milik Valentine. Kemudian ada lagi dengan bahasa yang kemudian bahasa Indonesia, selamat hari Valentine katanya. Diselamatilah kita, dibawakanlah kita dengan bunga-bunga, dengan coklat-coklat, dengan puisi-puisi cinta, puisi-puisi kasih sayang. Dan yang ketiga, selamat hari kasih sayang. Kemudian apa kegiatannya? Ini kegiatannya berkirim kartu ucapan, bunga-bunga bertebaran di mana-mana, coklat-coklat yang sangat lezat, baik coklat yang halalan toiban. Jadi kalau dibawain coklat dari luar negeri itu jangan seneng dulu. Lihat dulu apakah coklat itu halal. Karena kemudian kita lihat coklat, hadiah, puisi cinta, deklarasi cinta bahkan. Seingat Bunda ya. Seingat Bunda, banyak sekali anak-anak sekolah yang kemudian menjadikan 14 Februari itu sebagai momen. Dia berdiri di depan lapangan basket sendirian, lalu sekolahnya biasanya 3 lantai, 2 lantai, 5 lantai begitu. Kemudian anak laki-lakinya berlutut sendirian di halaman basket, lalu berkata dengan bangganya seperti dia layaknya sebagai superhero yang akan menyelamatkan Tuan Putri begitu. Aku cinta padamu. Pada 14 Februari ini aku nyatakan cintaku padamu. Semuanya bersorak semua dengan bangga. Seolah-olah Masya Allah hebat betul yang berlutut di tengah lapangan basket kemudian nembak salah satu perempuan tercantik di sekolah itu. Sehingga perempuan-perempuan yang lain iri. Perempuan-perempuan yang lain kemudian berkata, alangkah bahagianya Lintang misal. Alangkah bahagianya Kak Mutia misal. Kalau Kak Mutia dulu masih SMA gitu ya. Kak Mutia dulu kan pernah SMA dan Kak Mutia tentu pada saat SMA itu cantik rupawan. Jadi salah satu idola di sekolahnya misal. Kak Mutia berdiri tuh kemudian dirayakan seperti itu, kemudian merasa bangga begitu dan kemudian satu sekolah itu memberi selamat begitu. Nauzubillah min zalik, ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar, tetapi ini banyak prakteknya. Banyak sekali di sekolah-sekolah. Karena banyak juga guru-gurunya tuh yang tepuk tangan ikut mendukung gerakan itu, ikut mendukung seperti itu. Ikut mendukung dan ikut ikut menunggu mana ya murid yang biasa memberi coklat pada tanggal 14 Februari. Ada juga guru-guru itu. Tentu bukan guru di SMP Islam Asyurianiyah. Masya Allah. Kalau SMP Asyurianiyah, gurunya itu cerdas-cerdas dan sangat mengerti sejarah. Insya Allah, amin. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, yang tadi Bunda ceritakan, Bunda tanyakan kembali, benarkah demikian? Benarkah praktek-praktek itu? Benarkah statement-statement kasih sayang, kalimat-kalimat puitis? Sebagai salah satu ciri orang cerdas adalah orang yang senang bertanya. Sehingga dalam dirinya menjadi jelas. Benarkah demikian? Kita akan cari jawabannya. Sabar, kita akan cari jawabannya. Mudah-mudahan hari ini kalian sudah mengerti sejarah. Lalu nanti PDF materi ini seperti biasa akan Bunda berikan kepada melalui Ustazah Nurul atau Ustazah Ari. Nanti Ustazah Nurul atau Ustazah Ari bisa sebarkan
Tetapi setelah opininya masuk, setelah ringkasan dari sekolah, dari siswa masuk. Jadi siswa nggak boleh nyontek dari sini. Bunda ingin kalian mencatatnya dari slide Bunda, bukan dari PDF yang akan Bunda berikan. Jadi PDF-nya itu sengaja Bunda kasih telat. Ya, Kak Mutia ya, Kak Mutia dan Kak Pendi, mohon Bunda Heti meminta ringkasan, Bunda Heti meminta resume atau opini yang dikumpulkan, kemudian akan Bunda nilai siapa perangkum terbaik, siapa peringkas terbaik, siapa yang bisa memberikan opini terbaik. Hadiahnya tentu ada di Bunda Heti, bukan di sekolah, karena yang di sekolah itu ada 30, tetapi tidak termasuk yang di Bunda, karena Bunda akan memberikan sesuatu yang sangat spesial cuma untuk satu orang. Mohon maaf, satu sekolah satu orang, karena ini hadiahnya sangat menarik, sehingga kalian harus berlomba-lomba membuat rangkuman atau membuat opini atau membuat pendapat yang terbaik di antara kalian. Siap ya? Nanti Bunda tunggu ya. Kecerdasan itu harusnya menjadi milik remaja muslim. Jadi cerdaslah kita sebagai remaja muslim. Kalian ini kan usianya itu sekitar 13 sampai dengan 16, betul ya? Atau terlalu itu ya? 16 itu. 13, 14, 15 lah ya. 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Jadi kita cerdas memahami sejarah dari tiap peristiwa. Kita belajar tentang sejarah Valentine Day. Ya, siap? Bunda ingin jawaban. Kelas 7 siap? Coba kelas 7 semuanya buka mikrofon dan katakan siap. Kelas 7 siap? Baru, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa kelas 7. Siap ya? Oke. Kelas 8. Kelas 7 sekarang tutup mic-nya, tutup mikrofonnya. Kelas 8 buka semua mikrofonnya. Siap kita mempelajari sejarah? Masya Allah, Masya Allah. Kelas 8 tutup mikrofon. Bunda ingin melihat kakak tertua di sekolah ini. Harus lebih semangat. Kelas 9, siapkah mempelajari sejarah? Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Jempol banyak untuk SMP Islam Asuryaniyah. Masya Allah, sopan santun, adab sekali terhadap guru dan terhadap tamu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga masa depan kalian, masa depan akan dimenangkan oleh kalian, dan salah satunya dari SMP Islam Asuryaniyah. Allahu Akbar. Kita lihat, selanjutnya lihat. Kita akan membahas nih ya. Kalian buka mata lebar-lebar, buka sehingga tidak ada kata yang terlewat. Karena kita akan membahasnya. Ketika kita membahas sebuah peristiwa, tentu kita nggak boleh ngarang. Nggak boleh ngarang. Kalau kita ngarang terhadap sejarah, artinya kita sedang apa? Kita sedang memanipulasi peristiwa. Dan itu bukan ciri khas remaja muslim. Jadi remaja muslim ya harus ilmiah. Kita ini harus ilmiah. Kita nggak boleh berkata-kata dengan tidak ada dasarnya. Jadi mulai sekarang 7, 8, 9, kelas 7, kelas 8, kelas 9, baik laki-laki maupun perempuan. Bunda ulangi. Ini adalah slide pertama akan memaparkan fakta-fakta sejarah. Ketika kita membahas tentang fakta sejarah, tentu harus berdasarkan fakta lapangan, nggak boleh ngarang. Remaja muslim itu nggak boleh ngarang. Orang Islam itu nggak boleh ngarang. Kenapa? Karena kitabnya sudah sempurna. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Ada Al-Quran, ada hadis-hadis yang kemudian membentengi kita. Jadi orang Islam itu sebetulnya di muka bumi ini adalah orang yang paling ilmiah loh. Orang yang paling ilmiah harusnya. Bukan orang yang paling bodoh, enggak. Itu bukan ciri khas kita. Makanya kita lihat sejarahnya, kita lihat fakta-fakta sejarah mana aja sih yang menceritakan tentang Valentine Day ini. Kita lihat, ini bukunya nih. Ini ada buku The World Book Encyclopedia Volume 20 ya, 1993.
Ini berarti dikeluarkannya 1993, si ensiklopedia ini sudah volume ke-20. Oke ya, kita lihat. Ini banyak versi nih, banyak versi nih. Nggak apa-apa, Bunda belum mau menerjemahin. Menuliskan banyaknya versi dalam buku The World Book. Berarti kalau The World Book itu levelnya lokal apa internasional ini? Ada yang jawab kelas 7? Kalau mau jawab langsung buka. Apa? Internasional atau nasional? Internasional. Kenapa? Karena ada world, ya, ada world, ada dunia. Ya, The World Book berarti ini ensiklopedi dunia. Nah, di sana ada, lihat. Di sana pada volume 20 itu ada tercatat di sana, tercatat dengan jelas. Some trace it to an ancient Roman called Lupercalia. Nah, ini ada Lupercalia. Ada Lupercalia. Kemudian kita lihat other expert connect the event with one or more science of the early Christian church. Kita lihat other expert connect, ya, ini connect, terhubung, the event with one or more signs of the early Christian church. Still other link it with, nah ini still other link di kesempatan yang lain, it with an old English. Berarti kalau ada old English berarti penduduk asli, penduduk ya Inggris. Believe that bird choose their mates on February 14. Nanti 14 Februari kita lihat. Lalu kita lihat kata yang selanjutnya. Valentine's Day probably came from a combination of all three. Ya, ini all of three. Kenapa? Of ini lihat, kita lihat of those sources plus the belief that spring is a time for lovers. Kita lihat ini yang tertulis dan Bunda tidak menambahkan, tidak mengurangi. Inilah yang tertulis di ensiklopedia dunia. Ya, kita lihat. Next, kita lihat. Terjemahannya adalah tadi statement yang pertama, kita lihat beberapa melacaknya ke festival Romawi kuno. Jadi Valentine, perayaan Valentine itu ya dalam sejarah Romawi kuno dia hadir di sana dengan sebutan Lupercalia. Lupercalia ini adalah festival Romawi kuno. Di Romawi kuno, Bunda Heti mau tanya, kalau Romawi kuno apakah Islam? Nah, bukan ya? Oke, kita Masya Allah, kita tinggalkan. Bukan, kalian sudah, Bunda belum menjawab tetapi kalian sudah menjawab bukan. Oke, kita ke statement yang kedua. Ahli lainnya, another expert ya, another expert, ahli lainnya menghubungkan acara tersebut. Acara apa itu? Acara Valentine's Day dengan satu atau lebih santo. Jadi Valentine itu berhubungan dengan nama santo. Ya, apa? What the meaning santo? Apa artinya santo? Atau siapa? Who is santo? Ya, dia apakah she atau he? Laki-laki atau perempuan? Kita lihat di dalam kurung di sini. Santo itu adalah sebuah gelar bagi pria atau bagi wanita, ya. Wanita itu disebutnya santa. Kalau laki-laki santo. Ya, makanya ada sekolah namanya Santa Maria. Di dalamnya anak-anak perempuan semua. Ya, Santa Maria, sekolah Santa Maria. Di dalamnya anak-anak perempuan semua. Karena bagi wanita, sebutan orang suci itu disebut santa. Tapi bagi laki-laki santo. Kita harus tahu itu sebagai pengetahuan. Oke ya. Kemudian, gelar santo atau santa ini diberikan oleh gereja Katolik. Jadi dalam agama mereka, agama yang paling tua itu bernama Kristen Katolik.
Jadi sebetulnya gelar santo atau santa itu diberikan oleh siapa? Oleh gereja Katolik. Kalau gereja Katolik, apakah itu rumah suci kita? Jawab. Nah, oke, bukan lagi. Berarti udah ada 2 bukan ya. Ingat, sudah ada 2 bukan. Bukan yang pertama tentang Romawi kuno, bukan yang kedua tentang santo dan santa kaitannya dengan gereja Katolik. Kalian yang jawab sendiri. Bunda sih nggak mau, Bunda itu nggak mau mendoktrin kalian. Kalian harus cerdas. Oh iya, jadi sehingga tanpa Bunda suruh pun kalian langsung bilang bukan. Masya Allah, senang sekali ketemu anak-anak cerdas ini. 202 tadi yang bergabung. Mudah-mudahan 202 ini adalah pemenang masa depan. Amin. Kita lihat. Ini gereja Katolik. Kepada orang, nah santo atau santa ini biasanya ya diberikan kepada orang yang hidup dalam kebajikan. Menurut kebajikan itu hal-hal baik, hal-hal bijaksana, hal-hal yang manusiawi yang mereka anggap itu adalah kebajikan yang harus mencapai titik heroik. Jadi harus heroik dan suci atau kudus. Jadi suci atau kudus. Jadi gelar santo atau santa tidak sembarangan. Gereja Katolik memberikannya kepada yang dianggap heroik, suci atau kudus. Dari gereja Kristen awal. Kristen awalnya siapa? Ya ini gereja Katolik. Gitu ya. Faham sampai di sini anak-anakku sayang? Paham ya? Oke, kita ke poin yang ketiga ya. Kita poin yang ketiga. Mikrofonnya kembali matikan. Tetapi kalau Bunda bertanya langsung tek tek tek, cepet ya gerakan kalian ya. Kalau suaranya nggak terdengar langsung aja teriak, Bunda suaranya hilang, langsung. Begitu ya. Yang lain, lihat. Tadi kan ada tuh Lupercalia pada Romawi. Lalu ada lagi yang berkata di ensiklopedia itu berkata bahwa Valentine itu berkaitan dengan santo atau santa. Orang-orang yang memiliki heroik, suci dan kudus. Dan yang ketiga kita lihat. Yang lain menghubungkannya dengan kepercayaan bangsa Inggris kuno. Tadi Romawi itu ya. Kemudian di sini dengan kepercayaan bangsa Inggris kuno. Bahwa burung-burung tuh ya, bahwa burung memilih pasangannya pada 14 Februari katanya. Jadi sini dikatakan bahwa burung memilih pasangannya pada 14 Februari. Seolah-olah kan karena burung memilih pasangannya tanggal 14 Februari, maka manusia memilih pasangannya pun harus 14 Februari. Ini sebuah logika yang sangat bisa kita tumbangkan gitu, pendapat itu. Nah, kita lihat. Hari Valentine, ya sebentar ini enggak. Hari Valentine mungkin berasal, mungkin. Bunda mau tanya, kalau ada kata statement begini di ensiklopedia, Hari Valentine mungkin itu pasti apa enggak? Tidak pasti. Contoh kalian ditanya misalnya Lintang besok hadir nggak ke sekolah? Mungkin Bu. Berarti kalau mungkin tuh kemungkinannya bisa ya, bisa tidak. Karena mungkin. Tapi kalau Lintang bilang insya Allah saya akan datang. Atas izin Allah berarti saya akan datang. Karena ini mungkin maka belum pasti. Jadi hari Valentine itu mungkin katanya berasal dari kombinasi ketiga sumber tersebut. Yang itu yang tadi di Romawi, perayaan Romawi kuno asalnya Lupercalia. Kemudian penganugerahan gelar suci Santo Santa pada Kristen awal atau gereja Katolik. Yang ketiga adalah menghubungkannya dengan kepercayaan bangsa Inggris kuno bahwa burung memilih pasangannya pada 14 Februari. Ini fakta lapangan loh. Bunda Heti nggak ngarang. Bunda Heti melihatnya di World Encyclopedia seperti itu. Artinya dari flyers ini teori-teori ini apakah mutlak kebenarannya? Belum ya, belum mutlak kebenarannya karena banyak sekali pendapat. Nah, kita lihat lagi sejarahnya. Ayo anak-anak SMP Islam Asyuriania, kita lihat fakta yang lainnya. Kita lihat fakta yang lainnya, kita lihat. Ini perayaan Lupercalia. Kita lihat, mohon maaf memang ini Bunda kok gambarnya kurang sopan. Bagaimana ya? Memang seperti ini faktanya begitu. Ini adalah gambaran
Ini adalah gambaran upacara pensucian di Romawi kuno. Ini upacara pensuciannya seperti ini nih. Ini gambar-gambar Lupercalianya ya. Di mana perempuan menjadi budak-budak nafsu para laki-laki. Mohon maaf, ini sudah disensor. Kita lihat. Kita lihat dilaksanakan 13 sampai 18 Februari. Jadi dari mulai tanggal 13 berarti di dalamnya ada 14. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berapa hari? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hampir 1 minggu. 1 pekan ya. 1 pekan dengan pembagian kita lihat. 2 hari pertama dipersembahkan untuk Dewi Cinta katanya. Ini karang-karang upacara yang mereka kemudian karang dan mereka laksanakan begitu ya. 2 hari pertama dipersembahkan untuk Dewi Cinta. Ini untuk Dewi Cinta katanya. Ini istilahnya Queen of Favorite Love. Siapa Queen of Favorite Love itu? Yaitu Juno Februata. Ini Juno Februata. Salah satu tokoh di Dewi Cinta. Makanya dinamakan Dewi Cinta itu atau Juno Februata. Dan pada hari itu para pemuda mengundi nama-nama gadis tuh. Jadi nama-nama gadis pada saat itu dimasukkan ke dalam kotak, kemudian diundi. Kemudian diundi itu secara acak. Lalu keluar pemuda-pemuda itu yang di masa Romawi pada saat Romawi kuno, maka para pemudanya itu ngambil kertas masing-masing. Diambillah, kemudian dibuka melihat. Oh, Tobias mendapatkan nama Lintang misalnya. Atau Kak Pendi mendapatkan nama Kak Mutia misalnya. Berarti masing-masing orang sudah mendapatkan 1 gadis. Untuk diapakan? Maka selanjutnya gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama setahun. Tanpa pernikahan, tanpa secara legal agama seperti kita, mereka dibawa untuk setahun untuk bersenang-senang. Ini gambarnya. Jadi mereka dibawa tanggal 13, 2 hari pertama tuh berarti 13 dan 14 dong ya. 13, 14. Kalau sekarang nih, kalau masa sekarang berarti besok hari Ahad lalu sampai dengan hari Senin. Jadi para pemuda itu 2 hari disahkan oleh pejabat oleh pemandu agama Romawi kuno untuk bersenang-senang dengan gadis yang sudah keluar namanya pada waktu pengundian. Kira-kira kalau kalian sekarang ada upacara seperti itu, mau nggak? Para gadis yang jawab nih. Para gadis, halo, nggak mau? Enak aja ya. Sangat tidak mau kan, namanya itu perayaan Lupercalia. Jadi kalian para gadis, para perempuan, para ahwat hanya jadi pemuas nafsu selama 1 tahun. Itu 2 hari loh, 2 hari. Kemudian kita lihat 2 hari diajak, mungkin kalau sekarang kita gambarkan diajak ke mall, diajak ke hotel, diajak berenang, diajak ke daerah-daerah romantis misalnya. Kemudian kita lihat, kan tadi 2 hari tuh ya, 13, 14. Lalu tanggal 15-nya kita lihat. Tanggal 15 Februari mereka meminta perlindungan dewa yang namanya Dewa Lupercalia. Bunda mau tanya lagi, apakah Dewa Lupercalia milik Muslim? Tidak. Masya Allah, kalian yang jawab. Bunda nggak bilang begitu, tapi kalian sudah menjawabnya. 15 Februari mereka meminta perlindungan Dewa Lupercalia itu. Dari gangguan apa? Dari gangguan serigala. Karena kan hidup mereka di Romawi kuno ya. Dari gangguan serigala karena banyak sekali serigala yang hidup pada masa itu. Selama upacara ini kaum muda, bayangkan nih, ini kaum muda nih ya. Ini kaum muda, lihat di gambar kedua. Itu kaum muda meminta perlindungan dewa dan selama upacara itu dia laki-laki tuh mencambuk orang dengan kulit binatang. Jadi mencambuk orang dengan kulit binatang, dan wanitanya kalau laki-lakinya mencambuk orang siapa saja yang ada di dekat dia dicambukin begitu. Tanggal 15 Februari mereka bawa cambuk lalu mencambuki orang-orang di sekitarnya dalam rangka minta perlindungan dewa. Ini agak kurang bisa diterima akal sehat ya.
perlindungan dewa, tangannya kemudian berbuat kezoliman gitu. Dia cambukin kemudian dengan kulit binatang dan wanita berebut untuk dicambuk. Wanita itu nyerahin badannya, kamu cambuk saya. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa perempuan-perempuan yang dicambuk oleh pemuda pada waktu tanggal 15 ini dipercaya akan menjadi wanita yang lebih subur. Karena wanita itu diharapkan memiliki anak begitu. Jadi untuk keluar dari rahimnya anak-anak itu maka dicambuk. Perempuan itu berebutan gitu, ayo cambuk badan saya, cambuk badan saya. Supaya apa? Supaya supaya si wanita itu lebih subur gitu. Karena wanita itu dihargai karena kesuburannya gitu. Jadi wanita menjadi lebih subur. Bunda tanya lagi, kalau yang anak gadis-gadis nih kemudian dicambuk oleh para pemuda karena berharap lebih subur, mau nggak? Enggak, karena itu Bunda mau tanya lagi, masih dibuka mikrofonnya kelas 7, 8, 9. Bunda mau tanya lagi. Supaya lebih subur. Kalian tetap nggak mau? Nggak mau. Nggak mau ya? Oke. Kita next. Sampai sini paham ya? 2 hari pertama mereka bersenang-senang. Setelah bersenang-senang, tidur bersama tanpa ikatan pernikahan. Bersenang-senang, memuaskan hawa nafsunya. Lalu tanggal 15 Februarinya mereka meminta perlindungan dewa Lupercalia. Supaya apa? Supaya mereka terbebas dari gangguan serigala dengan cambuk-cambuknya. Next, kita lihat. Nah, kita lihat. Adopsi perayaan Lupercalia. Kalau adopsi itu artinya apa sih? Nih, adopsi anak berarti mengangkat anak kan ya? Berarti di sini kalau adopsi berarti mengangkat, bagus, mengangkat sejarah itu, mengangkat peristiwa Lupercalia itu untuk diambil lalu dimasukkan ke dalam unsur upacara oleh mereka, oleh agama Kristen Katolik. Jadi The World Book Encyclopedia itu bercerita bahwa pada perjalanannya dari Romawi kuno, lalu kemudian dari Roma itu kemudian upacara itu diambil sama orang-orang Kristen Katolik untuk dijadikan bagian dari upacara mereka. Kita lihat, ketika agama Kristen Katolik masuk Roma, kan orang-orang Kristen nih misionaris ini masuk ke dalam tempat ini ya, tempat negaranya bernama Roma. Maka mereka Kristen Katolik itu masuk ke Roma, mereka mengadopsi upacara itu, mereka mengambil upacara itu tuh yang tadi dan mewarnainya dengan nuansa Kristiani. Jadi sama mereka tuh sejarah dari Roma itu diadopsi gitu. Oh ya, ini kita ambil aja, kelihatannya bagus nih. Kata rahib-rahib, kata orang-orang yang berkompeten di Kristen Katolik, lalu mereka ambil, lalu itu bagian jadi upacara dengan nuansa Kristiani. Lalu dilihat, lalu mengganti nama-nama gadis. Kan kalau kemarin diundi itu nama-nama gadis ya pada waktu Romawi kuno. Tetapi ketika itu upacaranya udah diambil sama orang Kristen, maka nama-nama gadisnya itu diambil dengan nama-nama paus atau pastor. Nah, Bunda mau tanya, apakah paus atau pastor itu ustadz-ustadz dalam Islam? Oke ya, kita garis bawahi bukan. Kita langsung ke poin selanjutnya. Pendukung acara ini, nah ini yang paling mendukung nih. Kan kalian juga suka begini ya. Pendukung kalian dalam mencapai cita-cita itu apa? Ayah dan bunda gitu. Nah ini juga, acara ini didukung oleh, kita kalau mengadakan acara kan, kemarin tuh Bunda ada sebuah acara, kemudian ada yang mendukungnya siapa? Misalnya salah satu kemarin itu salah satu BUMN misalnya yang mendukung Bunda untuk tayangan YouTube misalnya. Nah ini kalau ini pendukung acaranya siapa? Pendukung acaranya adalah Kaisar Konstantin. Namanya Kaisar Konstantin dan Paus Gregory I. Jadi Kaisar Konstantin dan Paus Gregory I adalah pendukung acara Lupercalia yang dibawa ke Kristen Katolik.
di Roma. Oke, jadi nama-nama gadis itu diganti dengan nama-nama paus. Jadi di mereka tuh kan ada banyak, kemudian diganti tuh nama-namanya. Ini berasal dari mana? Bunda Heti ngarang nggak? Bunda nggak ngarang, Bunda hanya menyampaikan. Sumbernya adalah sumber literaturnya, karena orang Islam sekali lagi jangan berkata-kata tidak mendasar. Jadi kalian harus belajar baca buku. Misalnya gini di sekolah, kalian punya jawaban, lalu ustazah bertanya, dari mana kamu dapat itu? Dari buku berjudul ini, karangan ini. Nah, itu namanya ilmiah. Harus dibiasakan oleh kalian begitu ya. Sumber literaturnya dari mana? Dari Encyclopedia Britannica. Jadi Britannica volumenya 12, subjudulnya Christianity. Jadi pada subjudul Christianity ternyata ditemukan, oh ada acara Lupercalia seperti di Romawi kuno gitu ya. Kita lihat yang terakhir. Pada 496 Masehi, Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi kuno tadi, masih ingat namanya apa? Nama acara Romawi kunonya? Masya Allah, ternyata kalian walaupun di rumah, di bawah sejuknya kipas angin, di bawah sejuknya AC, di rumah-rumah kalian masih fokus. Masya Allah, tabarakallah. Ini pada 496 Masehi ini menjadikan upacara Romawi kuno itu menjadi hari perayaan gereja. Yang tadinya bebas, kemudian mereka mengundi gadis-gadis di bawah buah senang-senang, lalu diganti menjadi hari perayaan gereja. Dengan nama apa? Dengan nama Saint Valentine's Day katanya. Saint Valentine's Day. Nah, udah keluar nih kata-kata Valentine. Sementara di dalam sejarah itu katanya kenapa nih Valentine ini? Oh, berarti di slide 2 ini kita tahu bahwa Valentine ini bukan nama tempat tetapi nama manusia. Jadi Valentine itu adalah manusia katanya untuk menghormati Saint Valentine yang mati ya, yang mati pada 14 Februari. Jadi 14 Februari menurut versi ini ya, menurut versi dia nih, ada seorang Saint Valentine yang mati 14 Februari. Sumbernya dari mana ini? Sumbernya dari The World Book Encyclopedia tahun 1998. Ya, ini sumbernya jelas. Oke, the next. Yang ini sudah paham anak-anakku sayang? Paham ya? Oke. Kita lanjut ya, jangan ada yang ngantuk karena kita sedang mengisi kepala kita dengan kecerdasan. Jadi kita mau berdebat dengan siapapun, nanti kan kalian ketemu dengan SMP-SMP lain tuh yang kemudian sok modern, beli coklat, beli bunga. Kalian bisa bercerita gitu. Tapi kalau berceritanya dengan menarik, jangan monjudge gitu. Jangan belum apa-apa, kamu itu haram, kamu itu begitu, jangan. Pelan-pelan. Karena orang yang tidak mengetahui itu wajib kita beritahu, bukannya wajib kita ejek. Tapi di kalian, alhamdulillah aku tidak terjebak kepada sejarah yang salah. Aku tidak ikut-ikutan. Aku menjadi cerdas gitu karena belajar sejarah pada seminar hari ini. The next ya, next ini ya. Kita lihat aneka versi kisah. Berarti kalau aneka versi kisahnya ada satu atau ada banyak? Jawab. Nah, ada banyak kan? Oke. Ada banyak nih versi-versinya. Biasanya mohon maaf sekali para ukti, para akhwat perempuan senangnya tuh bergunjing, senangnya tuh bercerita. Nanti versinya A ceritanya ini, versinya B ceritanya ini, versinya kita kemudian jadi bingung. Ini sebetulnya yang benar yang cerita yang mana sih? Pernah kita mengalami saat itu? Kalau Bunda pernah dulu waktu sekolah, ini sebetulnya yang benar yang mana sih? Kata dia ngomongnya ini, kata ini ngomongnya ini. Mana yang benar? Nah, ini kita lihat aneka versi. Aneka versi, tapi sayangnya ini tidak diketahui ujung pangkalnya. Dasar ilmiahnya itu lemah. Jadi versi-versi ini sebetulnya tidak diketahui ujung pangkalnya. Kenapa bisa ada kesimpulan itu? Ya ensiklopedia itu sendiri yang bercerita dengan berbagai versi. Kita lihat. Nih, The Catholic Encyclopedia, ya, volume berapa? Volume 15, subjudulnya apa? Saint Valentine. Nah, Saint Valentine
di Katolik Ensiklopedia volume 15 nih menuliskan sekurangnya ada 3 nama Valentine katanya. Nah gimana nih? Valentine yang mana yang dimaksud? Karena yang mati pada tanggal 14 Februari menurut ensiklopedia orang Katolik itu ada sekurangnya ada 3 nama Valentine yang mati pada 14 Februari. Berarti ketika mereka merayakan Valentine yang mana yang mereka rayakan? Apakah Valentine 1, 2 atau semuanya? Nah, ini menjadi tidak jelas. Ini ada tanda tanya, di sini ada tanda tanya besar. Ini makanya di bawahnya ini ada tanda tanya nih. Gambar atasnya tanda tanya besar nih, big question. Jadi ada big question di sini. Lihat kita, seorang di antaranya dikisahkan sebagai yang mati pada masa Romawi katanya. Waktunya juga nggak jelas. Apakah pada saat Katolik masuk ke Roma atau pada saat Romawi kuno. Romawi kuno di mana orang-orang Katolik itu belum masuk ke Romawi begitu. Nah, itu juga tidak jelas. Lalu yang ketidakjelasan selanjutnya adalah tidak pernah ada penjelasan siapa Saint Valentine itu. Jadi kalau Valentine itu siapa? Ya hari kasih sayang. Baca dulu sejarahnya gitu, karena itu bukan nama hari. Oke. Kemudian kisahnya tidak pernah diketahui ujung pangkalnya, Nak. Tidak ada. Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Itu ada sirah ya yang tebel, sekitar 800 halaman. Pengarangnya orang dari India, namanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi Syekh Safiyur Rahman itu kemudian menuliskan buku dari A sampai Z namanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu kehidupan Rasulullah dari awal jauh sebelum kelahirannya sampai dengan wafatnya beliau. Kalau begitu jelas gak ujung pangkalnya? Jawab. Jelas dong, orang kematiannya, kelahiran Rasulullah itu jelas, sejarahnya jelas, situs-situs sejarahnya jelas. Mudah-mudahan kalian semua dimampukan Allah untuk untuk ziarah ibadah haji, ibadah umroh ke tempat-tempat di mana menapak tilas sejarah langkah-langkahnya Rasulullah dari mulai Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan sampai dengan kepada Rasulullah. Di sana banyak bertebaran jejak-jejaknya. Dan nggak bisa dikarang. Karena itu bukan karangan, itu adalah fakta. Kemudian Ar-Rahiqul Maktum itu adalah sebuah buku karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Membuat 800 halaman dari mulai kelahiran sampai kemudian wafatnya beliau. Masya Allah, tabarakallah. Sangat ilmiah Islam itu sejarahnya. Nanti ya kita akan belajar kelas siroh. Forkamus akan mengajukan proposal tentang siroh ini karena ini penting supaya anak-anak napak sejarah. Tapi itu mungkin di tahun ajaran baru untuk program siroh itu luar biasa, kalian bisa tahu jejak-jejak Rasulullah di sana. Next ya. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat. Nih, ada versi pertama. Kita lihat versi pertama dari upacara Valentine ya. Tadi kan udah berubah tuh dari Lupercalia menjadi Valentine. Ada Kaisar, mohon maaf ini agak typo, harusnya ini Kaisar ya. Kaisar Claudius II. Kita lihat, memerintahkan menangkap dan memenjarakan satu manusia bernama Saint Valentine karena si Saint Valentine ini menentang doktrin bahwa dia menentang tentang dewa-dewa itu, dia menentang karena dia percaya tidak kepada dewa, tapi dia menyatakan Tuhannya adalah Isa Al-Masih.